melalui kematiannya, melalui jalan salib, melalui sengsara, sampai kebangkitan. Ini harus menjadi pengalaman kita semua. Kalau Anda mau lihat kemenangan, miliki dulu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Karena kasih-Mu, Engkau rela mati bagi kami. Engkau sudah menggantikan kami. Lewat kematian-Mu, kami menjadi hidup. Amin. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Biarkan firman-Mu mengalir supaya kehidupan kami keberkatan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Kita sungguh diberkati Tuhan lewat ibadah hari ini. Saya percaya Tuhan memberikan kemurahan lepas kemurahan bagi kita. Ya, selamat datang juga buat tulang saya Pak Huta Barat ya, bersama dengan tim dari sebentar juga. Kita kali ini agak panjang saudara. Saya harap jemaat sampai selesai acara jangan ada yang pulang ya, sebab bukan kebetulan ya, hambanya Bapak Sturman Panjaitan segera akan bersama dengan kita. Jadi dan jemaat juga nggak usah takut lapar ya. Beliau sudah siapkan untuk makan sore kita ya, sekaligus kalau kurang nanti ditambah lagi di kebun ya. Haleluya. Jadi saya ingatkan dulu saudara ya. Ya, karena acara seperti ini ibadah sekaligus nanti kita dikunjungi oleh hambanya. Saya yakin tentu setiap kunjungan itu ada berkat, terutama berkat rohani dulu harus kita rebut. Dan tentu kita belajar menghargai orang-orang yang diutus Tuhan ya. Siapapun mereka yang diutus oleh Tuhan, kita belajar menghargai ya, sebab itu kemurahan Tuhan untuk kita sekalian ya. Jadi saya harap nanti habis ibadah ini saudara boleh rehat dulu, kamar mandi dan lain-lain, kita masuk lagi ya untuk acara berikutnya. Tentu kita juga ingin keberkatan semua lewat setiap kesempatan ya, karena hari Minggu seperti ini hari libur bagi saudara ya, bagi kita yang diberikan Tuhan kesempatan. Ya, sayang sekali memang sampai hari ini yang manula ya belum ya bisa beribadah bersama dengan kita. Tapi saya harap pemerintah sudah menghimbau saudara yang manula segera yang memberikan dirinya untuk menerima vaksin, diistimewakan. Kalau di Batam itu ya, saya melihat daftar ke puskesmas langsung saudara ya, di nomor satukan yang manula.
Tentu kalau yang manula sudah sampai ke sana, segera saya beri kesempatan bagi yang manula boleh beribadah bersama kita kembali di tempat ini. Demikian juga nanti anak-anak sekolah minggu, setelah semua berjalan, maka kita buka kembali ibadah kita. Ya, baik anak sekolah minggu, remaja, dan semua kegiatan-kegiatan ibadah akan berlangsung kembali seperti dulu. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan ingin menyampaikan kemurahannya untuk saya dan untuk saudara sekaliannya lewat kebesaran firman-Nya. Kita masih berada dalam suasana kebangkitan Tuhan. Ya, saya selalu mengajak saudara memperhatikan kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab kuasa kebangkitan Tuhan ini yang memberikan kita kemenangan atas maut. Ya, atas maut. Ya. Setelah Yesus mati, maka dosa telah dihukum lewat kematian Yesus Kristus. Ya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dosa sedang dihukum. Ya. Kenapa saya katakan dosa sedang dihukum? Karena memang upah dosa adalah maut. Ya. Jadi manusia yang sudah berdosa harus dihukum. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang jadi manusia, yang memberikan hidupnya untuk dihukum mati karena dosa manusia. Ya. Jadi saudara, Yesus mati di kayu salib menunjukkan kepada dunia dosa telah dihukum. Ya. Kalau ada hukum yang telah dijatuhkan, maka saudaraku, orang yang terhukum itu telah membayar harga yang cukup mahal. Ya. Bagi Yesus, salib itu adalah penghukuman. Tapi bagi saudara, suatu kelepasan. Ya. Jadi kita lepas dari dosa karena ada yang dihukum. Itulah Yesus Kristus. Namun selanjutnya, setelah dosa itu dihukum, maka Tuhan menunjukkan kepada dunia kebangkitan, yaitu kemenangan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 15, saya mengajak saudara untuk melihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut. Jadi musuh yang terakhir yang sudah dikalahkan Yesus Kristus adalah maut. Saat kapan dia menunjukkan maut telah kalah? Saat dia telah bangkit dari antara orang mati. Saat itulah diproklamirkan kepada dunia, kematian sudah kalah. Maut sudah kalah. Dan kalau maut sudah kalah, saya percaya ini musuh yang terakhir yang paling berat, yang paling ditakuti manusia. Ya. Saudara tahu, orang kaya, orang miskin, orang yang terhormat, siapapun mereka, yang paling ditakutkan oleh manusia seumur hidup adalah maut. Kematian. Itu jelas ditulis dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal 2, saudara. Ya.
Maut merupakan musuh yang ditakuti manusia seumur hidup. 15. Ayat 15. yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya Seumur hidup. Ngapain saudara? berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya. Jadi seumur hidup manusia telah diperhamba oleh ketakutan. Ketakutan terhadap maut, ketakutan terhadap kematian. Apalagi hari-hari ini saudara. Lihat saudara. Ya. Melalui pandemi COVID-19 ini coba lihat. Seluruh dunia sedang mengalami ketakutan. Intinya yang ditakutkan adalah kematian. Maut. Tapi saudara, juga diumumkan lewat firman Tuhan bahwa kematian itu atau maut itu ada dalam kekuasaan iblis. Maka saya sering kali katakan, kalau Anda sudah lolos dari malaikat maut, ya, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Bangsa Israel pada malam Paskah disebut malam berjaga-jaga, karena pada malam itu seluruh Mesir sedang dijelajahi oleh malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi Tuhan memberikan pembelaan kepada bangsa Israel. Setiap rumah yang ada tanda darah tidak boleh disentuh oleh maut. Jadi tidak ada tangisan di rumah orang Israel pada malam itu. Berbeda dengan rumah orang Mesir. Dari mulai istananya Firaun sampai seluruh orang Mesir mengalami kematian anak sulung pada malam itu. Maut betul-betul sedang membunuh setiap anak sulung manusia sampai anak sulungnya binatang. Tewas pada malam itu. Tapi anak sulung Israel semua lolos. Jadi siapa yang berkuasa atas maut? Dalam Ibrani pasal 2, perhatikan Ibrani pasal 2, ayat yang ke-14. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Terus maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, terus supaya oleh kematiannya terus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. jadi iblis berkuasa atas maut. Siapa di balik kematian itu? Iblis. Jangan lupa, di balik maut, di balik kematian, iblis berkuasa. Maka kematian itu ada kait mengait dengan iblis. Kalau Injil Yohanes pasal 10, saudara, peranan iblis digambarkan sebagai pencuri,
Yohanes 10 ayat 10. Ayat 10. Coba ayat 10. Demikian, Ya. pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iya, ini peranan iblis dalam Injil Yohanes 10. Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis yang berkuasa atas maut itu perlu dikalahkan. Maka dalam ibadah Paskah, ibadah kebangkitan, saya menekankan bahwa maut itu, kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kalau tidak ada Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit, waduh, kita berada dalam kekuasaan maut. Manusia sedang berada dalam bayang-bayang maut. Sedang ditudungi oleh maut. Sebab iblis pembunuh dan pembinasa. Keinginan setan manusia itu mati. Mati untuk selama-lamanya. Tapi kasih Tuhan dengan pengorbanannya, Dia ingin memberi kita hidup. Maka di sini disebut, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kita harus tahu dulu betapa mahalnya pengorbanan Tuhan. Mengalahkan maut dengan kematian dan kebangkitannya. Maka kalau kita berbicara hari kebangkitan, suasana kebangkitan, ini harus menjadi pengalaman gereja Tuhan sampai Tuhan datang. Melalui kematiannya, melalui jalan salib, melalui sengsara, sampai kebangkitan. Ini harus menjadi pengalaman kita semua. Kalau Anda mau lihat kemenangan, miliki dulu salib Tuhan. Bersedia dulu mengikuti jejak Tuhan. Bersedia dulu menderita karena nama Tuhan. Untuk mengalahkan musuh yang terakhir, ialah maut. Saya sudah menekankan kebangkitan Kristus merupakan inti dari pengharapan iman Kristen. Suratan 1 Korintus 15 berkali-kali menekankan, andai kata tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sialah. Jadi kalau nggak ada kebangkitan orang mati, sia-sia semua. Ya. Apalagi kalau Kristus tidak dibangkitkan. Itu jelas sekali dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 14. Ayat 12 sampai 14. Jadi
Bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, terus Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. kalau nggak ada kebangkitan orang mati, Yesus pun nggak perlu dibangkitkan. Terus ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Ya, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. percuma percaya sama Tuhan kalau tidak ada kebangkitan. Maka gereja Tuhan sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, supaya tidak percuma kepercayaan kita. Kita harus mengalami dan punya pengharapan kebangkitan orang mati. Saudara, ini kelebihan iman Abraham dalam perjalanan hidupnya melewati pencobaan, ujian. Karena apa? Karena dia percaya soal kebangkitan. Jadi saya mau katakan, seberat apapun pencobaan yang kita alami, dan puncak pencobaan itu adalah kematian, saudara akan tahan melewati ujian apapun kalau mempercayai kebangkitan. Karena yang paling sulit aja bisa diatasi Tuhan. Ya. Kalau yang paling sulit bisa beres, kok yang lain kita takutkan? Kalau kematian saja dikalahkan lewat kebangkitan. Hanya kadang-kadang orang Kristen imannya kurang mantap, saudara. Coba iman kita mantap. Persoalan terberat hidup manusia adalah mati. Kalau mati saja udah bisa diatasi, apalagi cuma sakit. Apalagi cuma kemiskinan, kekurangan, persoalan hidup. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Sementara yang terberat saja bisa dia kalahkan. Kita aja yang selalu seringkali yang tidak perlu dikhawatirkan. Padahal ayat itu hafal itu, Matius itu. Jangan kamu khawatir. Kalau kita aliran karismatik malah dinyanyikan lagi tuh. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Biasanya dijawab begini, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Tapi manusia, bayangkan, makan, minum, pakai pun seringkali menjadi kekhawatiran kita yang terbesar. Mati saja pun sudah dapat diatasi dengan kebangkitannya. Maka selalu kalau saya khotbah di gereja-gereja yang bernuansa Tapanuli, saya selalu menyanyikan itu. Nungata luhamadian
dibantuhan Yesusi, aina he doi bana, songona didoknai, haleluya, haleluya, nunga he Yesusi. Yang lain nggak tahu nih bahasa Ibrani nih saudara. Sudah kalah kematian. Karena Yesus sudah bangkit. Persoalan yang paling ditakutkan manusia mati. Tapi kematian pun sudah kalah lewat kuasa kebangkitan Yesus. Seharusnya saudara, kalau disuruh jangan kamu khawatir, ini bukan tanpa fakta. Andai kata Anda khawatir menurut Matius pasal 6. Apa yang bisa saudara lakukan kalau Anda khawatir? Karena Alkitab mencatat tak seorang pun dapat menambah selangkah saja dalam hidupnya. Manusia tidak mampu menambahkan satu langkah pun kalau Tuhan bilang stop, stop. Berhenti, berhenti. Sehebat apapun manusia mau merubah nasibnya, kalau bukan Tuhan, saudara tidak akan sanggup. Saya pernah ke Jepang, saudara. KKR di Jepang. Di taman kota Tokyo itu ibu kotanya Jepang, saudara. Saya diundang menyampaikan firman Tuhan di kota itu. Betapa terkejutnya saya. Di lapangan kota itu ada banyak orang gelandangan. Di negara maju, saudara. Dan lebih terkejut lagi saya. Saya lihat di samping taman kota itu ada rumah-rumah yang terbuat dari plastik kempes warna biru ini. Sampai saya ambil kamera, saya mau foto, saya ditangkap di situ. Nggak boleh, saudara. Mereka keberatan dipoto. Lalu sempat saya tanya, siapa mereka ini? Lalu dijawab sama orang Jepang, saudara. Mereka ini adalah orang yang tidak puas dengan hidupnya. Termasuk tidak puas dengan pemerintah mereka. Padahal pendidikannya saudara tahu, S3 rata-rata. Dokter, saudara. Dokter menjadi gelandangan, bayangkan. Dan saya lihat lagi lebih aneh. Gelandangan jam tangannya Rolex. Bukan Rolex palsu, saudara. Saya kalau lihat jam tangan Pak Joni Rolex, saya pernah tanya, itu mas asli Pak Joni? Oh iyalah, mana ada yang palsu? Berapa harganya Pak? Saya bilang, ya, di atas 100 juta. Makanya waktu Pak Joni katanya jatuh dari pesawat ke kebun tebu, yang pertama diamankannya jamnya. Waktu masyarakat datang monolog, bukan yang lain, dia pegang jamnya ini biar jangan nampak orang. Takut dia diambil. Nah, nanti Pak Joni kita suruh bersaksi. Makanya dia bilang sama saya, Pak, susah kalau barang mahal-mahal ini, Pak. Tapi bayangkan,
kondisi punya pendidikan tinggi, tapi jadi gelandangan. Mereka mau berusaha mau mengubah nasib mereka dengan cara mereka, tapi satu langkah pun mereka tidak bisa ubah. Makanya saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan, Anda juga tidak bisa mengubah nasibmu kalau dengan kekuatanmu sendiri. Sebab satu langkah pun kita tidak bisa menambahkan dalam hidup kita, kecuali Tuhan tolong kita. Jadi kalau kematian saja sudah dikalahkan, saya yakin yang lain pun sudah lebih dulu dikalahkan sama Tuhan. Haleluya. Makanya kalau ada yang sakit-sakit langsung jangan langsung berhenti ibadah. Saya kalau lihat, kenapa nggak bisa datang? Tensinya naik. Kenapa nggak bisa datang? Inilah segala macam, saudara. Saya kalau mau bikin alasan, banyak kali alasan saya untuk tidak melayani saudara. Ya. Sebab berjuang untuk datang ke Tanjung Uban ini setiap minggu, itu bukan harga murah, saudara. Bukan soal materinya, bukan. Selalu saya katakan sama tim kita, saya tidak akan pernah mau berhenti selagi Tuhan masih kasih kesempatan. Seringkali saya dari Batu Haji mau kemari, tidak sadar saya sudah sampai di Punggur. Karena capeknya, saudara. Tapi saya mau tekankan sore hari ini, kuasa kebangkitan harus menjadi pengalaman kita. Abraham mampu melewati ujian yang terberat. Ujian yang terberat, anaknya diminta sama Tuhan. Saya waktu anak saya diambil sama Tuhan, 3 bulan saya tidak mau menyerahkannya sama Tuhan. Ngotot saya. Tiap hari saya usir kematian itu. Sebenarnya waktu anak saya di rumah, sudah habis, saudara. Udah selesai sebenarnya. Karena kerinduannya cuma satu sama saya. Kalau bapakku nanti pulang dari KKR, aku akan peluk dia. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya masih melanjutkan kebaktian kebangunan rohani di Surabaya. Ibu saya suruh pulang duluan. Lalu saya tinggal di sana beberapa hari lagi. Anak saya sudah di rumah sakit. Dan waktu saya pulang, anak saya memang melakukan itu. Dan minta pulang. Karena dokter mengatakan sudah sehat. Tapi sampai di rumah malam harinya, tiba-tiba anak saya itu koma. Plak. Saya nggak bisa terima, saudara. Orang di depan mata saya dia gini-gini napasnya. Dan setelah itu selesai. Tapi saya tengking itu maut. Tiba-tiba di mobil bernapas lagi. Akhirnya dirawat di rumah sakit Awal Bros. Dari situ, saudara, kita rujuk ke Singapura. Selama 3 bulan. Saya tidak setuju dengan kematian itu. Tuhan kasih hidup.
tapi dalam keadaan tidak sadar selama 3 bulan. Akhirnya dokter sudah angkat tangan, pakar-pakar dari Singapura, pakar dari UK ngomong sama saya, tak ada lagi solusi, bawalah anakmu ini pulang. Lalu kami bawa pulang kembali ke Walbros. Tapi pagi, malam, tengah malam, saya pergi ke rumah sakit Walbros, tidak permisi sama ibu gembala. Saya pergi sendiri, saudara, untuk menyerahkannya ke tangan Tuhan. Betul, saudara, saya enggak berat bagi saya menyerahkannya. Tapi karena saya lihat begitu tersiksanya dia, saya pergi dan saya permisi sama dokter. Dokter, saya mohon saya diberi kesempatan untuk mendoakan anak saya. Lalu keluarlah dari mulut saya, Tuhan, aku sudah siap. Kalau anak saya ini kau ambil, ambillah. Daripada dia tersiksa. Pagi-pagi jam 7 saya sudah ditelepon. Anak saya sudah diambil oleh Tuhan. Saya membayangkan bagaimana Abraham melewati ujian itu. Menyerahkan anaknya sendiri untuk mau disembelih. Tapi kitab Ibrani menunjukkan kenapa dia mampu melewati pencobaan sehebat itu, ujian sehebat itu, karena dia percaya ada kebangkitan. Saya mau katakan seberat apapun ujian yang saudara alami, kalau saudara percaya ada kebangkitan, ada kemenangan, Anda akan rela menyerahkan semuanya. Maka dalam Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ini, saya minta dibacakan langsung ayatnya yang ke-17. Ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Iya. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kenapa, saudara? Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Terus, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kenapa Abraham mampu melewati pencobaan yang paling sulit dalam hidupnya? Karena dia berpikir. Di sini disebut karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Saya mau katakan, saudara dan saya akan mampu melewati segala pencobaan seberat apapun. Kalau pikiran saudara telah diubah oleh Tuhan. Kalau kita berbicara pertobatan, perubahan hidup itu dimulai dari pikiran. Makanya orang sakit juga mulai dari pikiran, saudara. Saya kalau diperiksa gulanya, dia takut, habis konsultasi terakhir. Dok, sebenarnya gara-gara apa? Oh, ini juga Pak, karena pikiran. Saya kena asam lambung, saudara. Ya, sampai nggak bisa bergerak. Sebelah gereja kan ada dokter, saudara. Lalu saya tanya, apa? Itulah Pak Pendeta. Banyak pikiran karena terus melayani. Lemas saya langsung. Ini loh. Tapi Abraham itu punya berpikir yang positif. Kalaupun mati ada kebangkitan.
Kalaupun datang persoalan, ada jalan keluar. Amin kan dulu. Yakin ada jalan keluar? Makanya pikiran dulu berubah. Makanya kalau pikiran kita selalu negatif thinking terhadap hidup kita, terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan kita. Setiap lihat orang lain negatif. Kapan Anda damai sejahtera? Yang paling parah, lihat suami pun negatif. Lihat istri pun negatif. Lihat kerja pun negatif. Nggak mungkin berhasil. Ini penyakit orang kita ini. Suruh buka bisnis, rugian non. Ruginya yang dipikirkan, bukan untungnya. Seharusnya nanti beruntung. Tapi untuk beruntung itu harus bayar harga. Haleluya. Harus tekun. Saya kalau lihat jemaat di sini dulu nggak akan datang saya ke Tanjung Uban ini. Saya punya pandangan ke depan. Satu demi satu jiwa-jiwa akan dilahirkan oleh Tuhan. Haleluya. Walaupun melewati ujian, nggak segini gampangnya. Tapi saya yakin pasti diberkati. Haleluya. Makanya pelayanan kita coba. Ya, kalau saya lihat kayak tadi, sekalipun ada yang meninggal, ya. Jadi saya tinggalkan jemaat di sana. Tadi penguburannya Bapak Pendeta Sibarani ya, dengan tim. Saya datang ke sini karena mau mendampingi Pak Sturman yang segera akan datang. Karena kami sudah janji. Bagi saya pantang untuk mengingkari kalau sudah janji. Ya. Saya pakai ayat, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya. Kalau persoalan mati itu persoalan sudah selesai, saudaraku. Kalau orang Batak, dison maradian. Udah berhenti di sini. Ya. Jadi makanya sebelum Anda berhenti, bergeraklah saudara. Mana amin saudara. Sebelum berhenti, apalagi kalau yang memprit itu Tuhan. Kalau manusia memprit masih bisa kita langgar lalu lintas. Tapi kalau Tuhan, ya banyak orang yang diprit pakai COVID kan. Selesai semua. Tapi saya bangga dengan jemaat kita walaupun terinfeksi. Bisa melewatinya satu persatu dengan pertolongan Tuhan. Kita beri tepuk tangan dong sama Tuhan. Kalau enggak mana bisa kita ibadah di tempat ini. Saya lihat Pautapea pecah pembuluh darah. Belum dipirit sama Tuhan. Masih hidup loh. Pas sudah baca ayat Alkitab tadi ya. Dalam hatiku bisanya Pak Otapea sampai ragu saya tadi. Bisanya, ternyata bisa. Ada staf saya di Jakarta yang biasa mengurusin saya di sana. Belum dipirit memang. Masih dikasih stroke saudara. Tangan sudah nggak bisa apa-apa. Mulut nggak bisa ngomong, kaki nggak bisa berjalan. Padahal orangnya masih jauh lebih muda. Kita ini bersyukur kalau Tuhan masih kasih bergerak, saudara. Haleluya. Apakah bukan anugerah Tuhan kita masih bisa seperti ini? Di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara masih diberkati Tuhan. Belum ada saya lihat jemaat pergi minta-minta di pinggir jalan. Bukankah anugerah Tuhan ini? Malah kalau saya tanya ke pasar gimana, memang agak kurang sikit aman. Ya. Memang harus kurang saudara. Tadi khotbah saya di Batu Haji, Tuhan sedang membongkar kemah tempat kediaman kita ini. Kalau nggak dibongkar, nyaman kita di sini. Salah satu yang dibongkar, saudara tahu apa? Lewat penyakit, lewat ekonomi. Supaya apa? Supaya kita semua memandang ke sorga. Kalau saudara diberkati, nggak kurang-kurang di bumi ini, nanti saya rasa doa kita gini, Tuhan, berikanlah panjang umur saya supaya nyaman di dunia ini. Kalau sekarang nggak gitu lagi doanya, Tuhan, berikanlah kami kesempatan supaya segera masuk sorga. Mana amin, saudara?
mau masuk surga. Oleh sebab itu, saya tekankan pada sore hari ini, miliki kuasa kebangkitan seperti yang dimiliki oleh Abraham. Sehingga dia mampu menyerahkan anaknya yang tunggal. Berat sebenarnya, tapi ada kerelaan. Karena mengingat ada kebangkitan. Saya yakin kalau saudara mengingat kebangkitan Tuhan, ingatlah seluruh permasalahan saudara yang terberat pun sudah takluk, sudah kalah oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita tutup dulu pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan acara yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong kami, menjaga, memberkati kami. Luar biasa kuasa kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai sore hari ini kemurahan-Mu nyata atas kami. Kau berkatilah seluruh jemaat. Kau berkatilah seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan jemaat, usaha mereka. Tidak ada yang dibiarkan Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan. Amin. Saat tiada jalan, Tuhan menyediakan yang terbaik. Kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Bahkan kami berdoa, Kau memberkati persembahan seluruh jemaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk Bapak Sturman Panjaitan yang segera sesi kedua ini kami akan masuk. Berkati timnya yang sudah hadir. Berkati acara selanjutnya ini. Supaya kami terus memahami betapa hebatnya kasih Tuhan dalam memperhatikan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk semuanya. Presiden kami, para menteri, pejabat tinggi, sampai ke daerah, ke kota, kabupaten, desa terpencil pun. Tuhan memberkati dengan pertolongan Tuhan. Berkati semuanya. Dan pada akhirnya Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sekali lagi kita sedang menunggu Pak Sturman, Jenderal Sturman. Saudara boleh